Halo Sobat Industri. Padahal baru pertengahan bulan. Kok rasanya uang udah habis aja ya? Ada yang ngalamin juga nggak nih Sobat Industri? Nah, kalian tahu nggak sih betapa pentingnya kita untuk memanage keuangan kita? Coba, siapa di sini yang capek dan pusing banget nih kalau udah deket-deket akhir bulan? Dompetnya udah mulai sepi ya. Kita akan bahas tips-tips untuk mengatur keuangan kita supaya nggak ada lagi tuh yang namanya dompet tipis di akhir bulan. Apalagi sampai pinjem dulu 100. Nah, kita simak yuk videonya. Identifikasi keuangan. Kita harus identifikasi keuangan dulu nih Sobat Industri. Emangnya kenapa sih identifikasi keuangan itu penting? Nah, kalian gak mau kan tiba-tiba kehabisan uang di tengah bulan dan terus-terusan makan mie instan setiap hari? Biar gak kayak gitu, kita harus identifikasi keuangan dulu nih, supaya Sobat Industri di rumah juga bisa lebih bijak lagi dalam mengatur pengeluarannya untuk kuliah, nongkrong, atau bahkan hobi kalian. Cara pertama yang harus kalian lakukan adalah catat pendapatan. Coba deh kalian mulai catat semua sumber penghasilan kalian. Bisa dari orang tua, beasiswa, kerja sampingan, dari mana aja deh. Yang penting jangan duit utang ya Sobat Industri. Kedua, catat pengeluaran. Nah, yang satu ini juga gak kalah penting nih. Kita harus bisa mencatat semua pengeluaran yang udah kita lakuin loh. Mulai dari uang jajan, transportasi, atau bahkan biaya kuliah. Nyatetnya nggak perlu susah-susah. Di notes handphone juga boleh loh. Yang penting jangan sampai pengeluarannya goib ya. Tiba-tiba dompetnya udah makin tipis aja tuh. Skala prioritas. Nah Sobat Industri, setelah kita mengetahui kondisi keuangan kita, hal selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah menentukan skala prioritas. Kira-kira apa aja sih yang harus diutamakan untuk pengeluaran? Jangan sampai uang kita terhambur-hamburkan untuk hal yang tidak terlalu kita butuhkan ya. Ayo, siapa yang di sini masih rela irit makan untuk menabung? Jangan sampai kebalik ya Sobat Industri. Karena tubuh kita memerlukan energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan terlalu irit untuk makan ya. Jangan sampai berawal dari irit berujung menjadi penyakit. Membatasi pengeluaran. Ayo, siapa yang di sini pernah ngalamin kalau uangnya nggak kerasa tiba-tiba habis? Pasti nyesek banget ya kalau harus nunggu awal bulan lagi, harus irit lagi. Nah, Sobat Industri, untuk menghindari kejadian seperti itu, sebaiknya kita membatasi pengeluaran kita. Gimana ya caranya? Setelah menentukan skala prioritas, batasi pengeluaran untuk hal yang utama. Contohnya, dalam sehari-hari kita batasi pengeluaran kita sebanyak 100.000, termasuk untuk makan dan jajan. Dengan begitu, kita dapat menjadi lebih teratur lagi untuk menggunakan uang yang kita punya dalam satu hari itu loh, Sobat Industri. Hindari melakukan pinjaman. Kalian pasti udah gak asing lagi kan sama yang namanya pinjol alias pinjaman online. Dengar-dengar, pinjol ini sering jadi pilihan buat mahasiswa seperti kita loh. Apalagi kalau ada kebutuhan mendesak. Kalau tiba-tiba butuh uang untuk bayar UKT, beli bahan tugas, atau jajan-jajan. Serem banget ya. Tabungan dan dana darurat. Pertama-tama, yuk kita bahas tabungan. Tabungan itu seperti safety net buat kita. Misalnya, tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga, kayak jatuh sakit, atau laptop rusak pas ujian. Pasti gak enak banget kan Sobat Industri? Nah, kalau kita udah punya tabungan, kita bisa menghadapi kondisi kayak gitu tanpa harus stres. Gak perlu pinjam uang dari teman, atau bahkan ngutang. Cukup cek saldo tabungan, ambil, selesai. Nah, yang kedua, dana darurat. Dana darurat sama tabungan itu beda ya Sobat Industri. Dana darurat itu semacam dana khusus yang kita alokasikan untuk situasi mendesak. Misalnya nih, kalau kalian tiba-tiba harus pulang kampung karena ada berita buruk, atau butuh biaya tambahan untuk kuliah. Biasanya, dana darurat ini mencakup 3-6 bulan pengeluaran. Mungkin terdengar banyak,
Tapi kita bisa loh sobat industri, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di akhir video sobat industri. Gimana? Udah mulai kebayang belum cara mengelola keuangan dengan baik? Semoga tips yang kita berikan dapat bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, kalau kalian punya tips lain, jangan lupa tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar dan sharing-sharing pengalaman. Dan yang paling penting, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.